أشهد أن محمدًا رسول Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Khairil Anas TV di mana saja Anda berada. Dalam edisi kali ini kita akan kembali menghadirkan perbincangan sekaligus menjawab pertanyaan dari Yufi Setia yang secara khusus meminta agar Khairil Anas TV berkenan menayangkan pembahasan mengenai persepuluhan. Dan berikut perbincangan kami dengan mantan Wakil Amir Pusat LDII Ustadz Haji Mauludin Akhir. Selamat mengikuti. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ingin minta pencerahan Pak Ustadz. Ini ada sahabat Khairil Anas TV yang meminta ulasan mengenai persepuluhan yang diterapkan oleh Keamiran Islam Jamaah selama ini, yang meskipun dikatakan tidak wajib, namun kesannya wajib karena harus dirapel apabila bulan yang berjalan tidak dibayarkan, maka dirapel bulan depan. Dan bahkan semakin diperketat saat ini bahwa menjadi patokan untuk melihat seberapa paham seseorang jamaah kepada kewajibannya taat pada ijtihad Bapak Imam. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Bagaimanakah sebenarnya Islam memandang amalan persepuluhan itu? Apakah memang ada dasar atau dalil yang boleh dijadikan dalih untuk membenarkan amalan itu? Demikian Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, tarikan 1/10 sama sekali tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis, dan sama sekali tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai wafat dan digantikan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Mereka semua tidak pernah melaksanakan tarikan 1/10. Bahkan peraturan infak 10% ini telah melanggar firman Allah surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin Allah lupa membuat syariat, dan tidak mungkin Rasulullah meninggalkan syariat kalau memang itu adalah kebaikan dan mendatangkan pahala yang besar. Tidak mungkin ditinggalkan oleh Rasul. Maka orang yang membuat aturan 10% atau yang lainnya, maka orang ini telah terkena firman Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perkara Allah dan Rasulnya, hendaklah dia khawatir tertimpa fitnah, kerusakan, atau tertimpa azab yang maha pedih. Dan jelas urusan harta ini itu kembali kepada masalah haram. Hartanya orang Islam itu haram. Tidak boleh sedikit pun diambil, ditarik dengan alasan apapun. Karena Rasul telah bersabda, sallallahu alaihi wasallam, kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim terhadap muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya, dan rahasianya.
Sekarang, bolehkah orang yang dikatakan imam itu mengumpat, membuka rahasianya orang lain? Pasti jawabannya tidak boleh. Padahal di sini Nabi menyebutkan darah, harta, dan rahasia. Pertanyaan saya juga, apakah boleh orang yang dikatakan imam itu menumpahkan darahnya orang Islam? Pasti jawabannya tidak boleh. Maka demikian pula hartanya. Hartanya, darahnya, rahasianya, rahasia orang Islam, hartanya orang Islam, darahnya orang Islam, haram. Haram bagi siapapun. Sudah diatur oleh agama kita. Harta itu hanya ditarik, ditentukan seberapa melalui zakat. Itu saja. Hanya satu-satunya yang dipersen itu 2,5% kalau dari perdagangan atau emas. Kalau pertanian disiram dengan air hujan 10%. Kalau disiram dengan tenaga, dengan eboran, dengan diesel hanya 5%. Itu pun ada nisabnya kalau sudah 7,5 kintal. Hanya setiap panen, tidak setiap bulan. Maka bayangkanlah bagaimana besar dosanya orang yang menarik 1/10 setiap bulan. Wal'iyadzubillah. Jadi itu haram. Yang dimakan oleh orang-orang yang menarik harta orang Islam itu, dimakan adalah haram. Dipakai haram. Apalagi berdusta atas nama sabilillah. Na'udzubillah min dzalik, lebih haram lagi. Berdusta kepada manusia, berdusta kepada Allah, berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membantu orang-orang yang mengerjakan bid'ah, maka dia mendapatkan laknat Allah. Para penerobosnya, para penasihatnya, semuanya mendapatkan laknat Allah. Karena Rasul telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuat bid'ah atau memperkuat orang yang melaksanakan bid'ah, maka atasnya laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Maka kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Dan ada ancaman, inna sahibal maksi finnar. Sesungguhnya orang yang menarik 1/10 adalah penghuni neraka. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Bagaimanapun harus kita tinggalkan dan harus kita lawan. Jangan sampai kezaliman itu terus-menerus. Jazakallahu khair Pak Ustadz. Salah satu dalil yang sering dijadikan dasar oleh para pembesar, para penasehat, dan mubalik yang ada di dalam kalangan Islam Jamaah LD mengenai persepuluhan ini adalah dalil yang berbunyi wa mimma razaqnahum yunfikun, yang kemudian mereka mengartikan bahwa sebagian dari harta yang kalian miliki supaya diinfakkan. Dalilnya katanya berbunyi sebagian, sementara yang menjadi ijtihad keimaman adalah hanya 1/10. Itu jauh lebih sedikit daripada dalil yang disyariatkan. Bagaimana menurut Pak Ustadz untuk menangkal atau membantah dalih dan pernyataan mereka itu Pak Ustadz? Orang-orang selalu menggunakan dalil wa mimma razaqnahum yunfikun. Dengan dasar dalil itu berani menarik 1/10 dari jamaahnya. Baiklah, sekarang dalil itu turun kepada Nabi. Nabi itu paham betul maknanya. Kemudian sahabat, kemudian khalifah 4 itu. Mereka semuanya orang Arab, lebih paham dengan bahasa Arab, lebih paham dengan tafsir. Kenapa mereka tidak berani dan tidak pernah mempraktekkan ya tafsirnya itu dengan cara 10%? Jadi inilah namanya, justru ini namanya rajanya Ro'yu. Karena justru dia tidak mangkul, tidak menerima ilmu itu dari Nabi, dari sahabat, dan ulama-ulama yang lain. Siapa ulama yang memberi pengertian seperti itu? Nah inilah rajanya Ro'yu. Padahal di jamaah itu dikatakan jangan Ro'yu, jangan Ro'yu. Justru imam jamaah itu ahli Ro'yu. Sangat Ro'yu. Seumur hidup. Dan kita mungkin boleh tanyakan, apakah dulu Pak Nur Hasan mangkul dari gurunya Umar Hamdan seperti itu? Tidak mungkin. Kalau Umar Hamdan memangkulkan seperti itu, pasti murid-muridnya sekarang juga mengatakan seperti itu. Jadi ini Pak Nur Hasan telah mero'yu sendiri keterangan dalil wa mimma razaqnahum yunfikun. Pak Nur Hasan itulah yang tidak memangkulkan ilmunya yang dia terima dari Mekah, dari gurunya, dari Umar Hamdan. Dia membuat keterangan baru, membuat makna sendiri, keterangan sendiri.
Na'udzubillah min dzalik. Kalau dia mengatakan wa mimma razaqnahum yunfikun, boleh mengambil 10% itu. Berarti agama zaman Nabi itu belum sempurna. Agama zaman Nabi belum sempurna. Zaman sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali belum sempurna. Zaman kerajaan-kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah belum sempurna. Karena di zaman itu tidak pernah ada perlakuan seperti itu. Jadi memang itu berarti imamnya Islam Jamaah itu luar biasa. Pinternya memutar balik dalil. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang-orang yang mau dibodohi ternyata juga mudah sekali ya mempercayai. Padahal agama ini sudah lengkap, sudah sempurna, sudah tidak ada yang ditinggalkan oleh Nabi. Yang diajarkan Nabi tidak dikerjakan, yang sunnahnya Nabi tidak dikerjakan, yang dikerjakan malah sunnahnya Nur Hasan. Contohnya saja yang ringan, setelah Jumatan itu tidak pernah Nabi itu nasihat. Pasti Nabi itu sholat sunnah. Tapi seumur hidup di dalam jamaah, 30 tahun saya ini, saya tidak pernah sholat sunnah. Karena pasti nasihat. Mulai saya di kelompok, di daerah sampai di pusat, pasti begitu. Setiap selesai Jumat, nasihat. Nah itu dia, mana dalilnya coba? Tidak mungkin, sampai gagak beruban, tidak mungkin ketemu dalilnya setelah Jumatan nasihat lagi. Itu contoh saja, contoh sesat menyesatkan. Barakallahu fikum. Masya Allah, sungguh sesuatu yang di luar daripada nalar untuk orang-orang yang berakal sehat ya Pak Ustadz. Amalan-amalan yang dilakukan adalah bid'ah karena menyalahi syariat, menambah-nambahi amalan-amalan yang tidak disyariatkan, menyelisihi sunnah. Sungguh luar biasa penyimpangan dan kesesatan yang mereka lancarkan ya Pak Ustadz. Tetapi apa yang menyebabkan orang banyak yang menjadi pengikutnya? Sementara kalau kita nalar secara sehat, ini sangat jauh menyimpang, sangat jauh tersesat. Apa kira-kira upaya yang dapat kita lakukan Pak Ustadz untuk menyelamatkan saudara-saudara kita agar mereka terlepas dari cengkraman? Apakah benar bahwa mereka yang terjebak di dalam sana bukan hanya karena dipengaruhi oleh kebodohan, ketiadaan ilmu, tetapi karena adanya bantuan jin yang menutup akal sehat mereka Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi alat yang dipakai oleh Islam Jamaah untuk menarik simpati supaya orang mudah ikut mengaji, karena yaitu dengan metode makna perkata. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Anak SD saja kelas 4 dimangkuli begitu 1 tahun sudah selesai, sudah siap tugas. Lalu anak ini cerita kepada orang tuanya yang awam, maka ikut. Anak-anak yang tadinya gelandangan di pinggir jalan direkrut, dipondokkan, hanya 1 tahun langsung bisa berbunyi, menyampaikan makna keterangan katanya. Tapi kalau Al-Qur'annya atau hadisnya hilang, maka hilang juga ilmunya. Tapi inilah kenapa bisa semudah itu. Yang kedua, tidak ada pantangan di dalam Islam Jamaah. Antara laki-laki dan perempuan bebas-bebas saja bercengkrama, bercandaria, antara mubaligotnya saling memangkulkan. Jadi orang-orang di luar tertarik. Ada acara anjang sana, dibikinkan makanan, acara muda-mudi, acara pertemuan unik, usia nikah. Siapa yang tidak tertarik? Olahraga, bola, dan sebagainya. Semuanya dipakai, semua sarana itu dipakai untuk amar ma'ruf bagi bahasa mereka. Maka kita jangan melihat dengan cara itu. Justru dengan cara begitu tambah semakin kelihatan bahwa agamanya bukanlah agama yang murni. Bukan agama sunnah yang dibawakan. Tapi agamanya menurut pendirinya. Bukan menurut Nabi dan sahabat. Tapi menurut pendirinya. Yang kedua, kita boleh tanyakan kepada orang-orang jamaah yang masih fanatik, yang masih percaya bahwa ini murni. Sekarang kembalikan saja ke surat Al-Fatihah. Kalau kita sholat, rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhanku, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di sini tidak berhenti, tidak berakhir doa ini. Jalan yang lurus itu artinya siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka.
Siapa yang diberi nikmat di sini? Adalah para sahabat, karena mereka lah orang yang langsung belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita tanya, lihat saja sekarang amalan-amalannya jamaah itu, Islam jamaah itu, apakah ada dari amalannya para sahabat? Ini kita minta hidayah, kita minta petunjuk, tapi kita tidak mengamalkan jalannya Nabi dan sahabat. Itu, silakan ditanya. Kita merasa yakin murni agama kita. Ternyata agama yang kita kerjakan tidak ada zaman Nabi. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan, terutama pembelaan-pembelaan, infak-infak, tidak ada di zaman Nabi. Padahal di zaman Nabi itu pembelaan sangat besar. Ada perang. Bahkan pasukan perang ditugaskan sampai keluar negeri. Sampai ke Palestina, sampai ke Syam, dan seterusnya. Tapi pembelaan itu tidak pernah ada seperti yang ada di Islam Jamaah. Jadi sekarang kita mau tanyakan, amalan apa yang ada di dalam jamaah, yang digembar-gemborkan, yang diandalkan, justru di zaman Nabi tidak ada. Jazakallah khair Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Ya. Kembali ke masalah persepuluhan tadi, ada sebuah hadis di dalam hadis Tabrani yang artinya menyatakan bahwa setiap sepertiga malam yang akhir Allah berseru kepada hambanya dan siap mengabulkan doa-doa hambanya yang berdoa, mengampuni hambanya yang meminta ampun, melonggarkan hambanya yang sedang dalam kesempitan, kecuali pelacur yang mencari maisha dengan kemaluannya dan penarik persepuluhan. Pertanyaannya, apakah memang kelompok Jokam LDI ini tidak mempelajari hadis itu, Pak Ustadz? Masa puluhan tahun berkutat dengan Al-Quran dan Al-Hadis tidak pernah sekalipun mereka mengkaji hadis itu? Atau mungkin mereka mengkajinya sekedar lewat saja, Pak Ustadz, tidak mendalami isinya dan tidak mencerna maknanya? Subhanallah, masalah dalil itu bukan tidak tahu, sudah tahu bahwa setiap sepertiga malam Allah turun dan Allah mengabulkan doanya orang yang berdoa, kecuali orang yang berzina, perempuan yang menjual dirinya, dan orang yang menarik 1/10. Bukan tidak tahu, sudah tahu. Tapi memang harta itu adalah cobaan. Dan orang selama dia manusia, pasti dia sangat menikmati yang namanya harta. Apalagi datang dengan sendirinya, dia tidak susah payah datang. Maka dia memang betul-betul fama asbarahum alan nar. Alangkah mereka beraninya terhadap neraka. Darah dagingnya sudah jelas haram. Darahnya haram, dagingnya itu haram. Karena daging darah yang makan dari barang haram, pasti juga haram darah dagingnya. Maka an-naru aulabih, darah daging yang haram, neraka lebih berhak terhadapnya. Dan diterangkan di dalam himpunan Kanzul Umal, bahwa dulu ada Suhel. Suhel itu menarik 1/10. Maka oleh Allah dilaknat menjadi bintang, digantung di langit. Itu kan sudah dikaji di jamaah puluhan tahun yang lalu, Kanzul Umal itu. Tapi kenapa tidak takut? Begitu juga di dalam Abu Dawud. Di dalam hadis Abu Dawud sudah jelas bahwa pajak 1/10 itu hanya untuk orang Yahudi dan Nasrani. Tapi itu dipraktekkan untuk jamaah. Jadi kemana mereka ini takutnya kepada Allah? Na'udzubillah min dzalik. Itu memang semuanya melanggar. Jadi kalau orang sudah melanggar satu hukum itu, karena sudah merasa enak, maka dia akan menerjang yang lebih banyak lagi. Na'udzubillah min dzalik wal iyadzubillah. Untuk semua pencerahan, penjelasan dan tauziah Pak Ustadz yang melalui jarak jauh ini, saya menyampaikan jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari sahabat Hairil Anas TV yang meminta secara khusus agar mengulas masalah persepuluhan ini. Ini penting untuk kita sampaikan, dan semoga bisa membuka akal sehat, akal waras, menggugah kesadaran saudara-saudara kita yang masih terjebak di dalam cengkraman para pelaku-pelaku bid'ah, pemungut persepuluhan. Kembali kita menyatakan bahwa amalan tersebut adalah bid'ah dan tidak ada dalilnya satupun dari Al-Quran maupun Al-Hadis yang membolehkan mengenai amalan tersebut. Bahkan sejumlah hadis menegaskan bahwa amalan itu adalah hal yang terlarang, haram, dan hanya diperuntukkan bagi kaum Yahudi maupun Nasrani. Semoga ini menjadi hujjah bagi kita di hadapan Allah kelak bahwa semuanya sudah kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Wa anta jazakallahu khairah wa fiikum barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد